Dulur-dulur, dengar lagi kita peloi Hikmah Ramadan bersama Ustadz Muhammad Setiawan SHMH di Harmoni Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang ya. Baik, kita peloi bersama hari ini pukul 17 sampai dengan selesai waktu ada di acara Dialog Hikmah Ramadan. Dan menjak biasa kita bersama dengan Ustadz Muhammad Setiawan SHMH sudah hadir di studio Pro 4 pada sore hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, tema kita pada hari ini di hari ke-19 Ramadan ini ialah imam kepada Nabi dan Rasul. Benar Ustadz? Oke, dipersilakan untuk materinya Ustadz. Dan pendengar, kita ingatkan bahwasanya kalau ada pertanyaan boleh komen di YouTube kita atau boleh langsung telepon di telepon kita 0711 351656 atau di WhatsApp di 0897 7884 884. Dipersilakan Ustadz Muhammad Setiawan untuk materinya sore hari ini. Makasih Cik Mitah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyukum bitahiyatal Islam tahiyata ahlal jinan fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qallam min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fil kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ila akhiril ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ulama'i ummati ka anbiya'i bani Israil. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, saimin, saimat dimanapun berada yang menyaksikan program Dialog Hikmah Ramadan dalam channel RRI Pro 4 ini, yang insya Allah senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini, di hari Senin tanggal 9 Maret tahun 2026 miladiah, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan tahun 1447 Hijriah, kita masih pacak kembali bermajelis menyimak kajian-kajian disiplin ilmu agama Islam dalam keadaan sempat, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat lahir dan batin, dalam setiap petangnya yang alhamdulillah kami diamanatkan dan ditugaskan untuk mengisi materi dengan berbagai tema dan berbagai disiplin ilmu dalam kajian ilmu agama Islam. Maka kita wajib untuk bersyukur dengan mengucap alhamdulillah wasyukru lillah ala ni'amillah. Selanjutnya setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bersolawat dan bersalam kepada tauladan kita, uswah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para kerabat dan seluruh umat beliau yang istiqomah ada di jalan beliau hingga akhir zaman kelak, dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Para jemaah, para pendengar yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tema kita masih mengkaji terkait salah satu item dalam rukun iman, yakni beriman kepada para nabi dan para rasul. Kita sudah bahas rukun iman beberapa waktu yang lalu, dan rukun iman sebelum ini juga sudah kita bahas beberapa, beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, dan hari ini kita akan fokus membahas beriman kepada para nabi dan rasul. Bagi para jemaah yang menyimak, yang mendengar, kalau ada yang nak ditanya, ada yang nak didiskusikan, ada yang nak disampaikan, diaturi ke telepon yang tadi sudah disiapkan oleh RRI Perumpat, baik melalui telepon ataupun melalui WhatsApp. InsyaAllah kalau yang pacak dijawab, yang pacak diskusikan, kalau belum pacak kaki bakal jadi PR kita dan tugas kita sama-sama. Baik jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada nabi dan rasul. Beriman kepada para nabi dan para rasul itu artinya kita mempercayai nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan ajaran yang dibawa olehnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita ngomong lebih jauh terkait ini, pertama kami nak nunjuk tahu dulu bahwasanya seluruh anbiya wal mursalin dari zaman Nabiullah Adam alaihissalam, manusia dan nabi pertama, sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Rasul dan Nabi penutup terakhir, seluruh ajarannya secara i'tiqad atau secara akidah atau secara tauhid atau secara konsep ketuhanan atau bahasa keren populernya lagi itu lagi secara ideologi dan teologi, maka seluruhnya sama, yakni la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yakni Allah Maha Esa, Allah Maha Satu, Allah Maha Tunggal, monoteistik, menuhankan yang satu tanpa ada Tuhan yang lain selain yang satu tersebut, secara akidah atau secara keyakinan dan kepercayaan. Tapi secara syariah atau secara ibadah amaliyah, spiritual, seremonial, formal, maka setiap nabi dan rasul tersebut terdapat perbedaan tergantung situasi kondisi, tergantung tempat, tergantung waktu, dan tergantung umat yang bersangkutan. Jadi beda-beda Allah menurunkan syariat kepada tiap nabi dan rasul tersebut. Nah, ditelepon je. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Sama Bang Herman PM di Lalang Sumbawa. Oke, silakan dengan pertanyaannya Bang Herman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo Bang Herman. Saya mau nanya 2 pertanyaan nih Pak Ustadz. Bolehkah? Lanjut Bang. Gimana hukumnya Pak Ustadz? Lah kalau lagi puasa kita ini lupa kan kumur-kumur. Yo. Di pagi hari gitu kan. Nah, kita lupa kan. Nah, tapi kumur-kumur itu batalkah puasa kita? Dan kita lupa gitu Pak Ustadz. Yo. Yang keduanya Pak Ustadz, kalau lagi puasa ini Pak Ustadz, semuanya kepengen Pak Ustadz. Iya, rasa-rasanya terbayang di es cincau kan. Kolak duren. Sudah tadi terbayang di kopi. Terbayang semuanya lah pokoknya Pak Ustadz. Iya. Nah itu hukumnya bagaimana bayangan itu Pak Ustadz? Apakah batal puasa? Apakah tidak itu Pak Ustadz? Tolong dijawab ya Pak Ustadz ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Herman Sumbawa atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama terkait kumur-kumur di bulan Ramadan, kondisi lagi puasa dan itu terjadi di pagi hari kata beliau. Sebenarnya Bang, kumur-kumur itu bukan bagian item yang membatalkan puasa, itu pertama. Nah, selanjutnya yang harus kita garis bawahi, apapun itu, nak dia berkumur, nak dia menghirup apa nama itu, kan sekarang ini kan
apa namanya itu, mungkin ada yang ndak puasa, entah dia merokok, entah dia apa namanya itu nge-vape ya. Nah, hirupannya itu masuk. Nah, jadi bukan hanya berkumur, seluruh yang masuk ke rongga-rongga badan kita ini, kalau dia masuk memang benar-benar masuk. Kalau dalam hal ini kalau di mulut sama hidung, dia sampai kepada tenggorokan, artinya sampai ke kerongkongan sini. Apapun itu, kalau kumur banyu berarti ya. Kalau misalnya dia apa aroma uap atau asap tadi itu tadi. Nah, ketika dia sampai kepada tenggorokan, maka itu hukumnya batal. Nah, catat itu, sampai kepada tenggorokan. Dia terasa sampai kepada tenggorokan. Nah, kalau dia tidak sampai kepada tenggorokan, sekedar kumur baik, entah dia nyikat gigi, entah dia kumur dengan apa namanya itu penyegar bau mulut, entah itu dia kumur dengan banyu biasa, entah dia dalam wudhu, kalau sesuatu itu entah banyu, entah cairan apapun itu, barang itu tidak masuk sampai ke tenggorokan, maka tidak batal. Nah, tapi kalau dia masuk sampai kepada tenggorokan, rasanya sudah sampai kepada tenggorokan, walaupun tidak ditegoknya secara tidak langsung, nah maka itu batal. Nah, kehati-hatian inilah yang menjadikan kita, kata para ulama itu, untuk menghindari sesuatu yang kira-kira pacak nyampai kepada tenggorokan. Karena kita ini kan kadang ini antara barang itu masih di mulut atau dia sudah nyampak kepada tenggorokan, itu kan tidak tahu batas finishingnya itu tuh di mana, kita tidak tahu dengan pasti. Nah, untuk menjaga ikhtiyati kehati-hatian itu, maka dianjurkan untuk menghindari yang namanya memasukkan sesuatu ke dalam mulut ataupun hidung tadi. Tapi kalau kita yakin nak kita kumur dengan apapun itu, nak kumur di sirup marjan, tidak masalah. Kalau kira-kira barang tidak masuk sampai ke tenggorokan, maka tidak ada batal. Nah, jadi yang bisa memastikan itu keyakinan diri pribadi yang bersangkutan itulah. Aku tuh ngarahkannya be. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua terkait kalau kita lagi puasa ini kondisinya kita nih galak terbayang dengan kolak duren. Pokoknya isi restoran dan hotel bintang 5 itu masuk kalau dalam pikiran nih lagi puasa nih. Lagi pas lah sudah puasa rasanya biasa be. Nah, maka cak mana hukumnya? Secara fikih, secara ilmu fikih, maka itu tidak membatalkan puasanya. Artinya bukan masuk item yang apa itu namanya membatalkan atau merusak ibadat puasanya. Tapi secara tasawuf, sesuatu yang semacam itu, kita membayang-bayangkan sesuatu yang sifatnya hawa nafsu kita, ini muliakan Allah, itu dapat merusak atau mengganggu bahkan atau bisa jadi mengurangi dari nilai kebaikan pahala puasa kita itu dewe. Nah, jadi ketika kita ingat itu manusiawi sebetulnya. Ketika kita ingat segala isi restoran bintang 5 tadi, maka kita cepat-cepat lupakan dan cepat-cepat kembalikan kepada Allah. Artinya kita istighfar di situ. Ingat lagi, kembalikan lagi kepada Allah. Sambil kita berdoa, ya Allah, jadikanlah aku ni jangan tak fokus ya Allah dalam setiap kegiatan aku, dalam setiap ibadat aku. Jangan sampai ibadatku rusak gara-gara pikiran aku dewe. Jadi itu bentuk ikhtiar dan tawakalnya tadi. Jadi dia tidak membatalkan puasa, tapi dia bisa mengganggu puasa, ibadat pahala puasa itu dewe. Nah, maka tugas kita pertama ketika barang semacam itu datang, karena itu manusiawi, kita balikkan lagi, kita lupakan, kita istighfar kepada Allah, dan bentuk tawakalnya yaitu dengan kita berdoa minta kepada Allah semoga Allah jaga ibadat puasa kita. Nah, itu jemaahnya muliakan Allah. Oke, kita lanjutkan lagi cerita Nabi dan Rasul tadi. Lalu Pak Ustadz, jadi itu mengenai antara syariat bisa berbeda, tapi secara akidah i'tiqad pasti sama. Lalu ada istilah Nabi dan istilah Rasul. Nah, ini dari kita kecil, dari kita madrasah ibtidaiyah, dari kita sekolah SD sampai ke sekarang ini selalu kita pelajari. Dan ini bentuk materi mengingatkan kita. Apa beda Nabi dan Rasul? Kalau Nabi seseorang yang dia mendapatkan wahyu dari Allah melalui perantara malaikat, dan itu tidak untuk disebarkan atau untuk dia dewe. Nah, jadi dulu ini dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu biasa kalau ada wong dia wong soleh, wong baik lah ya, wong baik, wong soleh, wong alim,
wong yang suci secara batin, dia didatangi malaikat, malaikat nunjuk wahyu dengan dia dan dia melaksanakan suatu amalan tersebut, dan itu tentunya amalan yang sifatnya baik dan itu biasa. Itu nabi. Nah, kalau sekarang jangan, bahaya yang model itu. Karena risalah nubuah itu sudah tertutup. Beda dengan pada masa itu. Jadi kalau sekarang ada yang ngaku nerima wahyu, nah bahaya itu. Cepat-cepat ini kayak berproblem dengan negara dan bakal divonis oleh majelis ulama. Karena bertentangan dengan ajaran agama. Nah, itu nabi. Jadi ketika dia nerima wahyu dari Allah melalui perintah malaikat dan wahyu itu baik dan dia amalkan untuk diri dia dewek, pribadi dia dewek, tidak untuk disebarkan. Nah, ketika wong sudah semacam itu, dia mendapat derajat yang namanya nabi. Kalau rasul, seorang yang dia mendapatkan wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril, yang di situ ada risalah. Risalah itu apa? Kalau bahasa Inggris itu dalam film itu the message, pesan. Risalah itu apa namanya itu, sesuatu yang akan disampaikan itu. Nah, artinya apa, di situ ada syariat. Nah, ketika ada semacam itu, maka seorang rasul itu dia wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi kalau nabi dia punya risalah untuk dirinya dewek, kalau rasul dia punya risalah yang apa nama itu untuk dirinya dan untuk disampaikan kepada umatnya, disiarkan kepada umatnya. Kalau rasul itu sudah pasti nabi. Tapi kalau nabi belum tentu dia seorang rasul. Contoh yang kita menjadi pembeda, Nabi Muhammad itu kan nabi dan rasul, nabi kita, rasul kita itu. Apa sisi wahyu kenabian untuk beliau? Salat duha dan salat tahajud wajib bagi Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi kita umatnya, sisi rasulnya, sisi risalah kerasulan beliau untuk umatnya yang disebarkan, yakni salat duha dan salat tahajud itu adalah sunnat. Nah, itu pembedanya. Nah, jemaah ini muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara soal nabi dan rasul ini, maka dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik dan itu dimaktubkan di dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, jumlah nabi dan rasul itu sangat banyak. Pertama, sangat banyak. Jumlah nabi itu ada 124.000 menurut riwayat ini tadi. Memang itu bukan hadis sahih, tapi untuk amal dan untuk sejarah maka kita dianjurkan untuk mengambilnya sebagai referensi dan literatur. 124.000 jumlah nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu jumlahnya 124.000 wong. Dari 124.000 itu tadi, cuman 313 yang diutus menjadi rasul. Kalau 124.000 itu banyak. Nah, 313 person orang sosok yang diutus oleh Allah Ta'ala menjadi rasul, itu disebutkan nama-namanya 313 wong itu di dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani berdasarkan riwayat hadis dari Anas bin Malik itu tadi. Kakek boleh dibuka nama-nama beliau-beliau itu tadi. Nah, jemaah ini muliakan Allah. Dari 313 itu 25 yang wajib untuk kita ketahui dan kita imani. Dari 25 itu 5 yang ulul admi, artinya dia punya kesabaran yang luar biasa dan kisah yang luar biasa. Dari 5 itu ada sikok Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya ini pemimpin para nabi dan rasul, ya ini baginda Nabi kita Muhammad SAW. Lalu jemaah ini dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ulama'i ummati ka anbiya'i Bani Israil. Ulama, wong alim di golongan umatku itu laksana nabi-nabinya bangsa Bani Israil. Ada dua tafsiran, para ulama tafsir mentafsirkan ayat ini. Pertama itu adalah kedudukan makomnya. Artinya Nabi Bani Israil ini kedudukan makomnya di sisi Allah sama dengan makom ulama dari umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kata para ulama ahli tafsir mengatakan itu jumlahnya. Bahwasanya jumlah Nabi dari bangsa Bani Israil itu sama banyaknya dengan jumlah ulama dari umat Nabi Muhammad SAW. Dari sini dapat kita tarik
suatu informasi sejarah bahwasanya bangsa Bani Israel adalah bangsa yang paling banyak nabi dan rasul yang Allah utus. Jemaah yang dimuliakan Allah, dari 313 jumlah rasul tadi, jadi rasul itu sebelum rasul kita Nabi Muhammad SAW itu diutus hanya untuk kaumnya. Biqaumihim, kata Quran itu kan. Kalau Nabi kita Muhammad SAW itu diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, diutus untuk seluruh isi alam semesta, lintas generasi, lintas demografi, lintas zaman dan lintas makan, lintas waktu dan lintas tempat. Nah, beda dengan Nabi yang sebelumnya, sebelum Rasulullah itu hanya diutus biqaumihim, untuk kaumnya baik. Nah, kira-kira ini yang analogi sederhananya. Maka kaum Ad ada nabinya, kaum Thamud ada nabinya, kaum Ras ada nabinya, Bani Israel ada nabinya, kaum Persia ada nabinya, kaum Yunani ada nabinya. Kira-kira model itu pada masa itu. Nah, dia tuh per suku, per kaum maksudnya itu. Nah, kira-kira kalau kita analogikan saat ini lebih kurang kayak ini. Ini cara analoginya, bukan fakta sejarahnya. Kira-kira mungkin misal di suku Komering ada nabi, di suku Gumai Besema ada nabi, di suku Musi Banyuasin ada nabi, di suku Melayu Palembang ada nabi. Nah, kira-kira model itu dengan kaum-kaum. Dan satu nabi dengan nabi lain itu syariatnya berbeda. Tergantung situasi, kondisi, waktu, tempat dan kehendak Allah tu dewek nak nurun ke nyo. Jadi tidak saling ganggu dia. Beda dengan Nabi Muhammad yang itu universal dan kompleks. Nah, jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi dan rasul itu memang paling banyak diutus kepada bangsa Bani Israel. Bangsa-bangsa yang lain juga ada diutus, tiap bangsa itu. Karena pengutusan seorang nabi dan rasul itu biasanya ketika bangsanya sudah mulai ada keluar dari koridor syariatnya Allah, disitulah bakal diutus nabi dan rasul. Bangsa Bani Israel itu memang bangsa yang dalam tanda kutip agak hobi suku ngeyel. Nah, maka di setiap suku dan setiap zaman di bangsa Bani Israel itu banyak Allah utus para nabi dan rasulnya. Nah, bangsa-bangsa lain itu menyesuaikan baik kalau bangsanya kira-kira sudah mulai keluar dari syariat Allah, sudah mulai keluar dari koridor yang ada, nah maka Allah akan utus. Nah, jadi situasional dia pengutusan nabi dan rasul itu. Lalu jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka paling tidak sebagai penutup kita pada petang hari ini ketika kita ngomong soal nabi dan rasul, paling tidak ada 6 klasifikasi kelompok kategori nabi dan rasul itu dewek. Pertama, itu adalah nabi dan rasul yang Allah sebutkan secara tekstual nama-nama person mereka itu di dalam Al-Quranul Karim. Nah, ada telepon jadinya. Assalamualaikum. Terputus, Iya, Ustaz. terputus ya. Tinggal telepon lagi dia. Nah, pertama ada nabi dan rasul yang Allah sebutkan secara tekstual nama-nama personnya di dalam Al-Quranul Karim. Itulah yang wajib kita imani dan wajib kita tahu, karena itu sumber dari Al-Quran yang jumlahnya selawi 25 iko itu. 25 wong itu. Nah, maka cuma ini memuliakan Allah, kita wajib tahu, wajib hafal dan wajib paham kisahnya. Karena kalau kita tidak tahu, tidak hafal, tidak paham tentang itu, maka kita kaget bakal dipertanyakan keimanan kita kepada Nabi dan Rasul, masuk 6 rukun iman ini tadi. Lalu yang kedua, ada Nabi dan Rasul yang secara tekstual tidak Allah sebut namanya dalam Al-Quran, tapi secara kontekstual ada kisahnya sedikit Allah singgung dalam Al-Quran. Nah, di sini banyak beberapa nama bangsa nabi-nabinya Bani Israel, seperti Nabi Syamuil, ada Allah ceritakan kisahnya dalam Al-Quran, Nabi Uzair, dan beberapa nabi-nabi yang lain. Lalu selanjutnya, ada nabi dan rasul yang tidak diceritakan Allah dalam Al-Quran, baik secara teks maupun secara konteks, tapi diceritakan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Siapa contohnya? Nabiullah Syith bin Nabi Adam alaihissalam, pelanjut risalah estafet dakwah Nabi Adam. Kita kan yang sering tahunya cerita Qabil sama Habil, dua beradik, salah satu anak Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu punya 40 anak,
masing-masing itu lahir kembar lanang betino sebanyak 20 kali kelahiran. Nah, salah satunya ya yang cerita Qabil dengan Habil itu. Tapi yang melanjutkan estafet dakwah Nabi Adam sebagai nabi dan rasul dan khalifah fil ard itu adalah Nabiullah Syith bin Adam alaihissalam. Dalam literatur Bani Israel itu dikenal sebutan Set, the prophet of Set. Nabi Syith bin Nabi Adam alaihissalam. Ada lagi nabi yang ceritakan dalam itu hadis Nabi itu adalah Nabiullah Yusha' bin Nun. Nabi yang melanjutkan estafet dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun. Dalam literatur Bani Israel dikenal dengan sebutan Yosua. Lalu ada lagi nabi namanya Nabi Syam'un al-Ghazi. Nabi yang punya perawakan kekar perkasa yang dia dimutilasi oleh umatnya dewek. Dalam literatur Yahudi itu dikenal dengan sebutan Samson. Lalu ada nabi dan rasul yang tidak diceritakan ke hadis, tidak diceritakan ke Quran, baik secara teks maupun secara konteks. 3 tadi sudah ya. Yang keempat ini yakni nabi dan rasul yang dikisahkan oleh kitab suci sebelum Al-Quranul Karim. Nah, jemaah ini muliakan Allah. Kemarin sudah kita bahas kitab. Hari ini kami tegaskan lagi. Ketika kita dalam hal akidah dan syariah, maka kita dilarang keras untuk menukil atau mengambil dari kitab suci sebelum Al-Quranul Karim. Karena hukumnya sudah dihapus dan kalaupun masih ada, itu sudah mengalami revisi dan perubahan. Itu. Tapi dalam hal sejarah dan historiografi, kita dianjurkan, diperbolehkan untuk mengambil dari kitab suci sebelum Al-Quranul Karim. Dan itu memang ada beberapa nabi dan rasul yang dikisahkan, wong soleh, seorang nabi dan rasul dari bangsa Bani Israel dikisahkan di beberapa literatur kitab sebelum Al-Quranul Karim. Contoh yang paling masyhur itu adalah Nabi Daniel alaihissalam. Daniel bahasa Arabnya itu uji wong sana itu Daniel. Nabi Daniel ini nabi dan rasul yang masih muda, yang makamnya itu digali oleh umatnya di pada masa itu. Jadi ada cerita dikit, singkat cerita ini zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu salah satu gubernur di Persia itu bingung dia. Karena wong Yahudi di sana itu kalau dia nak nurun ke hujan, manggil hujan, itu tidak perlu pawang-pawangan, cuman dia metu ke kotak peti mati, begitu dibuka isi peti itu tulang ternyata. Tulang belulang. Nah, dibukanya oleh si Rabbi Yahudi tadi ini kalau dia nak nurun ke hujan misalnya kemarau panjang, dibukanya peti mati yang ada tulang belulang ini tadi, ditaruhnya di tengah-tengah lapangan yang kosong itu kaget hujan bakal turun gemuruh. Bingung, alangkah hebat sihir ini kata gubernur Persia pada waktu itu. Dilapornya ke Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Ya ini sahabat Nabi, beliau tentu punya cerita dari Rasulullah dulu ketika masih hidup kan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Khalifah, kamu diam-diam, kamu embek jenazah itu, tulang belulang yang ini kalau di Yahudi itu, kamu kubur di tempat yang mereka tidak tahu. Kamu kubur secara syariat. Kata gubernur tadi, aku bingung wahai Sayyidina Umar, katanya wahai Khalifah, ngapalah katanya tiap dia metu kan itu katanya selalu hujan, katanya dia ngomong, anak hebatnya katanya dia ngomong. Kamu tidak usah heran, kata Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Itu tuh adalah jasadnya Nabiullah Daniel alaihissalam yang disimpan dan digali dari kuburannya oleh umatnya dewek dan digunakan oleh umatnya untuk mancing hujan. Ngapa pacak mancing hujan? Itu karena ada suatu riwayat, suatu nas mengatakan tidaklah langit itu menangis ketika melihat salah satu kekasih dari Rob, dari Tuhannya itu dilecehkan dan dipermalukan di tengah umum. Jadi itu kan mempermalukan itu muka jenazah. Kita itu kan ketika jenazah itu ada harus dikubur, harus ditutup. Nah, maka kata Sayyidina Umar dikubur dengan baik-baik dan jangan ada orang yang tahu tentang kuburan itu. Nah, itulah jasad dari Nabiullah Daniel alaihissalam. Ada lagi nabi namanya Nabi Armia, ada lagi namanya Nabi Ash'ia. Dalam literatur Bani Israel itu dikenal dengan Yeremia dan Yesaya. Nah, jemaah ini muliakan Allah. Selanjutnya ada yang kelima, tokoh yang diceritakan dalam Al-Quranul Karim tapi masih kontroversial apakah ini nabi dan rasul atau hanya seorang wali wong soleh be.
Tapi terlepas dari itu, beliau yang dikisahkan dalam Al-Quranul Karim ini adalah wong-wong pilihan. Tidak mungkin wong sebasingan kalau disebut oleh Al-Quranul Karim. Pertama siapa? Pertama namanya Maryam binti Imran, Sayyidah Maryam. Ada yang mengatakan beliau ini nabi, tapi ada yang menyanggal, tidak mungkin nabi betina. Walaupun ada juga yang membenarkan itu. Tapi beliau wanita soleha, satu-satunya wanita yang jadi nama surat dan disebut namanya secara teks dalam Al-Quranul Karim. Lalu yang kedua ada namanya Imran, jadi nama surat Ali Imran, keluarga Imran, bapaknya Siti Maryam, yainya Nabi Isa. Siti Maryam ibunya Nabi Isa. Dalam literatur Bani Israel dikenal dengan Yoakim. Lalu ada lagi namanya Dzulqarnain, seorang raja yang dia memenjarakan Ya'jud dan Ma'jud. Lalu ada lagi namanya Habib An-Najjar, seorang tukang kayu yang hidup zaman Nabi Isa, yang cuma dia dewek melok syariatnya Nabi Isa zaman itu. Lalu ada lagi ceritanya Khidir, ada yang mengatakan wali, ada yang mengatakan nabi, wong soleh yang memberikan pelajaran ilmu hikmah kepada Nabi Musa. Lalu ada lagi cerita Luqmanul Hakim, jadi nama surah, seorang tukang kayu juga yang memberikan hikmah kepada anaknya, dan itu masih kontroversial apakah nabi apakah rasul. Tapi terlepas dari itu, beliau adalah wong-wong soleh yang luar biasa karena disebut namanya dalam Al-Quranul Karim. Nama kita ada kati disebut di dalam Quran. Nah, jemaah ini muliakan Allah, yang terakhir itu adalah kategori tokoh ataupun pemuka ataupun pemimpin dari agama yang selain Islam, yang non-Muslim, yang itu bisa jadi kata para ulama adalah dahulunya seorang nabi dan rasul. Adapun ajarannya setelahnya mengalami revisi dan mengalami perubahan oleh umat dan pengikut setelahnya. Nah, maka jemaah ini muliakan Allah, bagi kita umat Islam, kita dilarang keras untuk menghina ataupun melecehkan ataupun nguyok yang pelembang ataupun ngato-ngatoi dari tokoh-tokoh atau pimpinan-pimpinan umat agama-agama lain. Ngapo? Dua hal. Pertama, ketika kita nguyok sesuatu yang berhubungan dengan simbolik agama mereka, kaget mereka bakal nguyok dan bakal apa istilah itu, nyerang balik dari simbolik-simbolik dari agama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa tahu memang tokoh-tokoh tersebut adalah seorang nabi dan rasul yang tinggi dan dekat dengan Allah dan memang utusan Allah. Kaget kualat. Kalau memang beliau-beliau itu wong-wong yang soleh. Dan bahkan kata para ulama, Syekhul Azhar Mesir itu mengatakan siapa tahu kata Siddhartha Gautama itu memang seorang nabi. Krishna, Kongzi, Zoroaster, George, sudah itu Plato, tokoh-tokoh itu memang seorang nabi dan rasul yang diutus pada zaman itu. Karena kita tidak kata informasi yang jelas mengenai risalah beliau-beliau itu. Karena beliau hidup memang di zaman pengutusan nabi dan rasul. Nah, maka jemaah ini muliakan Allah, pelajaran untuk kita dilarang untuk menghina agama lain, karena kaget takutnya dia malah menghina balik kepada kita, lalu jadi saling hina antar umat manusia ini, dan itu harus kita hindari karena itu tidak baik. Dan yang kedua, jangan menghina pemuka agama lain, karena siapa tahu memang tokoh-tokoh tersebut adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Adapun ajarannya bisa jadi ada revisi dan perubahan. Dan 1447 Hijriah dengan tema yang baru, dan mudah-mudahan pendengar Pro 4 RRI Palembang bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan Ustadz Muhammad Setiawan SHMH pada sore hari ini. Untuk itu pendengar, beberapa lagu religi akan kami hadirkan sembari bersama kita menantikan beduk dan azan maghrib sore hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang. Dulur-dulur,
sudah kita peloi program acara Hikmah Ramadan. Acara ini Pacak dudulur peloi setiap hari selama bulan Ramadan di Pro 4 RRI Palembang, Harmoni Ramadan.